Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nukia Salsabila dengan NIM 210400839 Prodi Gizi Universitas Al-Mater. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang patofisiologi pada stroke. Yang pertama, apa sih stroke itu? Stroke merupakan suatu penyebab terjadinya defisit neurologis lokal yang terjadi secara tiba-tiba. Ditandai dengan munculnya tanda klinis dengan gejala yang dapat berlangsung selama 24 jam atau lebih, serta dapat menyebabkan kematian karena vaskular. Selanjutnya, terdapat adanya resiko pada stroke. Berikut adalah faktor resiko umum penyakit stroke. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada diabetes mellitus, yang ketiga ada merokok, yang keempat ada hiperkolesterolemia. Pada klasifikasi stroke, berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stroke iskemik atau non-hemorrhagic. Pada stroke ini disebabkan karena adanya sumbatan pembekuan darah ataupun penyempitan pada media arteri cerebri menuju ke otak. Yang kedua ada stroke hemorrhagic. Pada stroke hemorrhagic ini disebabkan adanya akibat pendarahan yang terjadi pada otak sehingga mengalami penurunan fungsi otak akibat kurangnya suplai darah. Adapun penyebab dari stroke iskemik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adanya trombus, yang kedua emboli, dan yang ketiga hipoperfusi. Pada trombus ini terjadi karena adanya bekuan darah yang menumpuk pada dinding pembuluh darah sehingga arteri menjadi tersumbat serta aliran darah yang masuk ke trombus menjadi menurun, yang menyebabkan iskemia menjadi kompleks serta kerusakan yang terjadi pada jaringan otak. Trombus ini disebabkan oleh adanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini terjadi karena adanya penyempitan dan pengerasan yang berlangsung secara progresif akibat adanya penimbunan plak kolesterol ataupun lemak yang disertai dengan adanya peradangan. Pada gambar ke-1 merupakan diagram melintang dari arteri normal yang akan mengalirkan darah keluar dari jantung, lalu nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Adapun struktur yang akan dilalui terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Selain itu, struktur tersebut nantinya akan dibatasi oleh interna elastik lamina dan eksterna elastik lamina. Sedangkan pada gambar kedua terdiri dari kapsula fibrosa dan pusat nekrosis. Yang kedua ada emboli. Emboli merupakan pecahan klot yang berasal dari luar otak yang dapat membuat aliran darah di otak menjadi membuntu dan biasanya dapat terjadi pada pasien jantung AF. Yang ketiga adanya hipoperfusi. Hipoperfusi ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah yang mengalir ke seluruh tubuh akibat terdapat gangguannya abnormal yang terjadi pada denyut jantung. Selanjutnya adapun faktor dari risiko iskemik dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor risiko iskemik yang dapat dikendalikan serta faktor iskemik yang tidak dapat dikendalikan. Pada patofisiologi stroke iskemik ini terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh aterosklerosis dan adanya benda zat asing. Kemudian pembuluh darah akan menyempit ataupun menyumbat sehingga perfusi darah ke otak akan berkurang. Maka terjadinya iskemia yang mengakibatkan kerusakan otak. Manifestasi klinis dengan gejala bersifat kontralateral. Adapun jenis dari stroke hemorrhagic terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perdarahan intracerebral atau yang disingkat dengan PIS. Pada perdarahan intracerebral ini, perdarahan yang terjadi di otak yang disebabkan oleh pecahnya ruptur pada pembuluh darah otak. Sedangkan yang kedua ada perdarahan suprachnoid atau yang disingkat SIH. Pada perdarahan ini yang terjadi pada ruang supranoid antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Selain itu, adanya klasifikasi intracerebral atau PIS. Berikut adalah 6 tipe perdarahan yang tersering. Yang pertama ada putaminal hemorrhage, yang kedua ada thalamic hemorrhage, yang ketiga ada perdarahan pons, yang keempat ada perdarahan cerebellum,
Dan yang kelima ada perdarahan lobar, serta yang keenam ada perdarahan akibat trauma. Tidak hanya klasifikasi pada perdarahan intracerebral, tetapi ada juga pada klasifikasi subarachnoid atau SAH yang terbagi menjadi dua. Yang pertama perdarahan subarachnoid traumatik. Pada perdarahan ini terjadi karena akibat cedera kepala berat yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Cedera kepala berat ini biasanya menyebabkan pembuluh darah di selaput otak pecah dan mengakibatkan perdarahan pada subarachnoid. Dan yang kedua, perdarahan subarachnoid non-traumatik. Pada perdarahan subarachnoid non-traumatik ini timbul secara spontan, misalnya pecahnya pembuluh darah akibat adanya aneurisma otak. Aneurisma pada pembuluh darah otak menyebabkan dinding pembuluh darah menipis dan membentuk tonjolan yang sangat rapuh. Selanjutnya, terdapat adanya faktor risiko dari perdarahan subarachnoid yang terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa dimodifikasi dan yang kedua tidak bisa dimodifikasi. Pada yang bisa dimodifikasi ini terdiri dari hipertensi, perokok, peminum alkohol, tingkat pendidikan rendah, BMI rendah, konsumsi kokain atau narkoba jenis lainnya, serta bekerja keras terlalu ekstrim pada 2 jam sebelum onset. Sedangkan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu terdiri dari riwayat pernah menderita PSA, riwayat keluarga dengan PSA, dan ketiga penderita atau riwayat keluarga dengan polikistik renal. Selanjutnya terdapat adanya patofisiologi dari stroke hemorrhage. Stroke hemorrhage ini terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah di otak yang kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan intracerebral di otak dan yang kedua ruang subarachnoid. Kemudian darah dapat terakumulasi sehingga memberikan tekanan pada sel-sel otak yang kemudian terjadinya nekrosis atau sel-sel otak menjadi mati, menyebabkan kerja otak mendadak berhenti yang mempengaruhi sel saraf otak, lalu kemudian terjadinya stroke. Demikianlah pengetahuan materi yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.